Perkenalkan, nama saya Yang Nadia Miranti, peserta sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2024 dari Prodi Sastra Cina Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya. Pembelajaran hari ini adalah pembelajaran menulis dan tata bahasa menengah 2, di mana pembelajaran ini ya kita bisa lihat dari RPS ada beberapa capaian yang ingin dicapai dalam pembelajaran ini, yaitu ada CPL 1, CPL 2, CPL 3, 7, 8, dan 10, di mana CPMK yang ingin diraih adalah CPMK 1, yaitu mengingat dan memahami konsep penulisan aksara Mandarin dan struktur tata bahasa Mandarin menengah. Ya, kemudian juga CPMK 2, di mana menerapkan pengetahuan tentang penulisan aksara Mandarin dan struktur tata bahasanya. Ya, kemudian di sini sistem penilaiannya, ya, deskripsi mata kuliah dan sistem penilaian. Deskripsi mata kuliahnya kita akan membahas mengenai beberapa materi pembelajaran terdiri dari 6 tema di sini ya. Kita akan belajar mengenai Qunguan, kemudian 什么什么单什么什么， kemudian 这什么什么之一，一个什么什么，另一个什么什么。Materi yang kedua adalah 如何刷牙, ya, temanya adalah 如何刷牙. Kemudian 什么什么于一般情况下研究标明附近什么什么二节是否什么什么. Kemudian ada juga kita mempelajari di materi ketiga mengenai 酒, kemudian 只有什么什么在什么什么不逛什么什么也什么什么. Ya, kemudian juga ada yang kita akan bahas yaitu di penlai, 不过九是 dan 下面. Pada pertemuan kelima kita akan membahas mengenai penggunaan 如果什么什么的话, kemudian 人很大程度上 ya 既是什么什么也. Pembahasan kita terakhir di semester ini nanti akan membahas mengenai 正式很农尊, ya, dimana di situ ada titik poin tata bahasa yaitu 对什么什么来说, kemudian 和什么什么相比, 更重要的是什么什么, ya, 相比之下. Oke. Buku yang akan kita gunakan di sini adalah kita akan menggunakan buku Facan Hanyi Zhongqi Xiezuo 2, ya. Ya, kita bisa lihat materi-materi yang akan dibahas. Saya akan menjelaskan materinya, kemudian kalian akan membuat kalimat, ya, melatih membuat kalimat dari grammar yang sudah saya jelaskan. Kemudian kalimat itu kita bahas. Ya, kita akan membahas secara bersama-sama letak di mana kesalahan, ada tidak kesalahan yang dibuat, dan kita lihat betul atau tidak, atau sudah paham atau tidak kalian mengenai penggunaannya di dalam kalimat, ya. Kemudian metode yang digunakan dalam pembelajaran ini adalah ceramah, diskusi, dan project based learning. Jadi saya nanti akan memberikan materi mengenai timunya apa, kemudian kalian menggunakan kalimat tersebut dalam suatu dialog ataupun satu membuat sepin, ya, membuat video gitu, dan berdialog bersama-sama. Jadi setiap 2 minggu kita akan ada kaushi, ya, bukan kaushi ya, cian. Jadi kayak quiz, ya, quiz xiao cian aja, quiz mungkin 听写吧，听写呀，写几个句子，写几个句子就是可能是误导式的句子呀。每个2个星期我们有听写啊，听写就是可以我们上课的时候开始上课的时候我们先做听写, ya. Jadi kalian tidak boleh ada yang terlambat karena begitu datang pertama masuk kita langsung tingxie. Oke. Kemudian baru setelah itu kita ikuti dengan materi selanjutnya, ya, dan pembahasan mengenai contoh-contoh kalimat yang kalian
buat. Oke, kalau begitu terima kasih atas kehadirannya dalam mata kuliah Menulis dan Tata Bahasa 2 bersama saya yang Nadia Miranti. Bahasan kita kali ini kita akan membahas mengenai beberapa kata sambung yang ada di dalam pelajaran tata bahasa, yaitu penlai, bugua, jiushi, dan kemudian 我们的题目就是网络合作广告. Nah, kita lanjut ya. Kemudian kita lihat dengan materi yang pertama. Kalian kan sebelumnya sudah banyak mempelajari materi-materi dasar dalam grammar ya. Dan ini materi lanjutan, temanya adalah penlai. Penlai ini bisa masuk dalam kategori sejian chuangyi atau keterangan waktu ya. Mungkin ada beberapa hal ya yang kalian harus perhatikan. Ada yang mirip dengan penlai ini. Dahulu mungkin kalian sudah pernah belajar yuanlai ya, penlai dan yuanlai. Ini mirip sekali. Dia serupa tapi tidak sama ya. Kita lihat dari contoh kalimat ya. Misalkan, 本来她是我的妹妹 atau 本来我妈妈不想有孩子，突然她怀孕了. Jadi, kalau kita lihat dari kata penlai yang digunakan di dua kalimat ini, kata penlai ini maknanya apa yang cocok coba? Ya, kurang lebih penlai ini dalam bahasa Indonesia kita bisa bilang pada dasarnya gitu ya. Nah, pada dasarnya dia adalah adik saya. Itu makna daripada kalimat yang pertama, yaitu 本来她是我的妹妹. Nah, untuk kalimat yang kedua, 本来我妈妈不想有孩子，突然她怀孕了. Nah, di sini kita melihat bahwa setelah kata 本来 ada kalimat yang kemudian diikuti oleh kalimat selanjutnya yang merupakan suatu hal yang bertolak belakang dengan kalimat pertama ya. 本来我妈妈不想有孩子，突然她怀孕了. Pada dasarnya ya, ibu saya 不想有孩子, 不想 tidak ingin ya, 不想有孩子 tidak ingin memiliki anak. 突然她怀孕了, tiba-tiba dia hamil. Nah, jadi dari kalimat kedua ini kita bisa melihat bahwa kata penlai ya, sebenarnya dari segi pemikiran awal dia tidak ingin punya anak lagi, tapi tiba-tiba beliau hamil. Nah, karena beliau hamil ini akhirnya jadi kemudian dia melahirkan anak seperti itu. Jadi pada dasarnya di awal dia tidak punya rencana sama sekali untuk memiliki anak, tapi karena dia hamil akhirnya dia punya anak. Jadi kita bisa lihat bahwa kalimat pertama dengan kalimat kedua ini ada suatu koneksi ya, dimana sebenarnya di kalimat pertama dia agak foreign ya, agak menyangkal gitu ya, menyangkal bahwa dia ada keinginan untuk itu, tapi mau tidak mau keinginan itu hal tersebut terjadi gitu kan, karena ada hal yang tidak terduga terjadi. Kemudian kita bisa bandingkan antara penlai ini dengan yuanlai ya. Yuanlai di sini kita bisa lihat misalkan kalimat dalam 原来爸爸有给你钱，但昨天我弟弟病。Nah, 原来di sini kita mengartikan lebih kepada sebenarnya. Kalau saya lebih baik dalam bahasa Indonesia adalah sebenarnya gitu ya. Sebenarnya ayah pengen kasih kamu uang, tetapi kemarin adik sakit. Karena adik sakit, ayah butuh uang kan, sehingga tidak bisa memberi yang tadinya ingin memberikan uang tidak bisa memberikan uang seperti itu. Jadi kita bisa lihat kalimatnya di sini yuanlai ya, sebenarnya jadi kondisi yang terdahulu itu seperti apa, kemudian ada kondisi lanjutannya yang menjelaskan dari kenapa kondisi yang sebenarnya ini ingin dilakukan tidak jadi dilaksanakan seperti itu. Ya, kita bisa juga lihat ada contoh lainnya di sini, ada yuanlai 我要访问北大 突然必须参加英文考试. Sebenarnya dia ingin kunjungan ke Universitas Beijing ya. Peita ini singkatan dari Universitas Beijing. Turan di sini adalah tiba-tiba. 必须参加英文考试.
ya, tiba-tiba dia diwajibkan ya, 必须就是harus atau wajib ya, 参加英文考试 wajib untuk mengikuti 英文考试 ya, tes bahasa Inggris seperti itu. Sehingga yang tadinya dia berniat untuk pergi ke Peking University akhirnya tidak jadi gitu kan. Jadi di sini ada tujuan utama yang dia ingin lakukan, tapi karena ada suatu hal yang terjadi sehingga hal tersebut tidak bisa dia laksanakan. Ya, jadi disinilah perbedaan antara penlai dan yuanlai. Nah, sebagai latihan, kalian bisa membuat beberapa contoh kalimat ya. Setiap anak buat 2 buah contoh kalimat beserta artinya. Nanti setelah penjelasan mengenai beberapa grammar yang selanjutnya, kalian buat kalimat ini ya. Saya kasih waktu sekitar 5 menit mungkin nanti ya. Tapi kita lanjutkan dulu sekarang dengan materi grammar yang selanjutnya ya, materi tata bahasa yang selanjutnya, yaitu mengenai puguo. Puguo ini termasuk dalam kategori kata sambung atau lianzi ya. Lianzi di sini umumnya puguo ini kita letakkan setelah frase pertama ya selesai, kemudian kita letakkan di frase kedua. Contoh kalimatnya seperti ini. 这个学生很聪明，不过他很懒. Jadi biasanya puko ini lebih menekankan kepada sesuatu yang ada di benda atau orang tersebut gitu ya. Jadi seperti misalkan 这个学生很聪明，不过他很懒. Murid ini 很聪明, sangat 聪明 ya, sangat pintar, tetapi dia sangat malas gitu ya. Jadi sebenarnya anak ini pintar tapi dia tidak mau belajar karena mungkin hasil ujian atau hasil tesnya tidak maksimal, tidak baik. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa hasil daripada pekerjaan yang dilakukan adalah sesuatu yang nilainya kurang gitu kan. Karena ada puko, ini puko menyatakan ada suatu hal yang negatif atau minor yang berada pada benda tersebut atau orang tersebut gitu. Ya, jadi dia menyangkal, menggunakan kata sambung menyangkal. Mungkin hampir mirip dengan tanshi ya. Tapi tanshi belum tentu dia halnya negatif. Tapi kalau puguo dia lebih ada sedikit negatif gitu. Tidak banyak ya, ada negatif tapi sedikit negatifnya. 这个学生很聪明，不过他很懒. Kita lihat contoh yang kedua. 其实他很有钱，不过他这个人比较小气ya. 其实他很有钱. Sebenarnya pada dasarnya ya, 他很有钱, dia memiliki uang yang banyak. 不过他这个人, tetapi orang ini 比较小气 ya, orang ini sedikit pelit gitu. Jadi sebenarnya orang ini adalah orang yang berada, orang yang memiliki uang yang banyak, tetapi dia sedikit pelit gitu. Nah, di sini ada makna minor gitu kan. Jadi diikuti sesuatu hal yang sedikit negatif tapi sedikit kadarnya ya. Oke. Di sini kalian ada pertanyaan mengenai 2 grammar yang saya jelaskan di sini. Jadi yang pertama ada penlai, kemudian ada puguo. Oke. Coba kita untuk menganalisis masalah, kita bisa membuat latihan ya. Kalian coba bisa menyiapkan latihan menggunakan puguo ya. Tapi kita sambung dengan beberapa kata yang lain ya. Di sini saya memberikan ada kata lain yang harus kalian gunakan, baik mingzi, kata benda, atau kata kerja, atau keterangan waktu ya. Di sini saya berikan ada 6 kata, boleh kalian gabungkan kata ini gitu ya, atau bisa juga kalian buat satu kalimat dengan satu kata, atau kalian misalkan mau menggabungkan Feiqi dengan Chaoshang juga tidak apa-apa. Tapi di dalam kalimat ini kalian wajib menggunakan kata puguo ya. Oke, materi kita selanjutnya adalah mengenai 就是什么什么 ya, titik-titik 什么什么.
termasuk dalam lianzi. Di sini kita ciushi ini lebih sebenarnya kepada penekanan ya. Jadi penekanan untuk kalimat itu sendiri. Misalkan kalimat, saya contohkan dengan beberapa kalimat ya. Kalimat pertama, 老板就是他 ya. Bos itu ya dia itu ya bosnya gitu. 老板就是他 ya. 就是di sini menekankan bahwa dia itu loh bosnya, seperti itu. Sehingga kita menggunakan kata 就是di sini. 老板就是他，还是我们也是可以用这个句子来说，比如说，负责这个项目就是他，负责这个项目就是他呀。负责是什么意思啊？负责就是那个 penanggung jawab ya, 项目ya, kegiatannya atau kegiatan ini ya, 负责这个项目 ya, penanggung jawab daripada kegiatan ini 就是他 ya. Jadi kita menekankan 就是他 ya, 就是他，他是负责这个项目 ya. Dialah yang merupakan penanggung jawab dari kegiatan ini. Kemudian di sini ada kalimat ketiga, 帮助你的人就是他们。帮助你的人 ya, orang yang membantu kamu 就是他们。Di sini kita menekankan siapa sih yang bantu dia? Yang bantu dia adalah 就是他们, adalah mereka. Ya. 比如说也有另外一个句子，就是这个上海很漂亮，就是人太多。Ya, ini kita menjelaskan sebuah tempat ya. Shanghai 很漂亮，就是人太多 ya. Di sini kita melihat bahwa Shanghai 很漂亮，Shanghai sangat indah, sangat bagus ya. 就是人太多，就是di sini kita bisa mengartikan hanya saja ya. 就是人太多 ya. Hanya saja orangnya sangat banyak. Shanghai sangat indah. 就是 hanya saja orangnya sangat banyak. Jadi di sini kita melakukan suatu penekanan bahwa memang indah, tetapi ya hanya saja ada suatu kekurangan di sana, yaitu 人太多. Nah, jadi di sini kita bisa lihat ada 4 sampel kalimat ya. 老板就是他，负责人这个项目就是他. Kata 就是 di sini melakukan penekanan kepada apa sih yang akan dia jelaskan tadi. Jadi ini termasuk dalam kata sambung ya, untuk menjelaskan kata sambung. Kita sudah ada 3 materi yang dibahas di hari ini. Kemudian yang terakhir, materi yang akan kita bahas di pelajaran hari ini adalah mengenai xiamian. Nah, tapi sebelumnya kita lihat nih, untuk ciushi saya ingin kalian membuat tugas dulu untuk latihan ya. Apakah nanti kita bisa melihat dari situ, mengevaluasi apakah teman-teman semua sudah bisa untuk menerapkan penggunaan daripada ciushi ini dalam kalimat yang tepat. Untuk timunya bebas ya, bisa mengacu kepada timu yang di atas tadi gitu ya. Untuk penggunaan keterangan waktu juga bebas. 我向你们做一段的对话，非常短的对话呀，但是里面的内容你们应该用这个就是来做ya. Jadi kalian buatlah sebuah percakapan pendek ya, percakapan pendek yang menggunakan 就是 dalam keterangan kalimatnya, di dalam kalimatnya ya. Percakapan ini kalian boleh membuat 2 sampai 3 orang ya, 2到3个人学生一起做的。然后对话的时间用2-3分钟就可以了ya, 2 sampai 3 menit ya. 2 sampai 3 menit itu mungkin sekitar 15 sampai 20 ya, 10 sampai 20 tanya jawab ya. Jadi mungkin pertanyaan sekitar 10 sampai 15 tanya jawab ya. Dan itu tidak termasuk misalkan kalian menggunakan kata ni hao kemudian dibalas lagi dengan ni hao ya. Kemudian cai cien, itu tidak termasuk kalimat yang saya maksud di sini adalah kalimat yang panjang, ada subjek, predikat, objek seperti itu. Atau kalimat yang ada frase pertama dan kemudian ada frase kedua. Jadi bukan hanya sapaan, itu tidak termasuk lagi karena kalian sudah menulis dan tata bahasa lanjut ya.
Tuihua ini silakan kalian tuliskan juga di kertas menggunakan Hanse. Kemudian Tuihuanya nanti diberikan ke saya. Kemudian kalian praktekkan di. Kita lihat materi yang terakhir adalah xiamian, ya. Xiamian, xiamian 什么什么什么。下面的第一个意思就是后面的时间一般介绍, ya. Jadi di mana xiamian ini merupakan menjelaskan waktu yang di kemudian dilakukan, ya. Kemudian akan melakukan penjelasan apa, ya. 比如说下面我来介绍我们的新的产品，下面我来介绍我们新产品的。Kedua, 我会在下面解释一下它的用法。下面, ya, lihat 下面di sini. Xiamen kita letakkan di depan, ya. Xiamen selanjutnya, jadi maknanya selanjutnya boleh 介绍我们新的产品. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai produk baru kami, ya. Jadi kalimat pertama maknanya seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai produk baru kami, ya. 我来介绍我们新产品. Kemudian yang kedua, di kalimat yang kedua di sini kita lihat penggunaan xiamen kita letakkan di tengah. 我们会在下面解释一下它的用法. Kita bisa menjelaskan 下面, 在下面, menjelaskan di bawah ini, gitu ya. Jadi mungkin ada suatu penjelasan, kemudian di bawahnya nanti akan ada penjelasan mengenai bagaimana kata yungfa, bagaimana penggunaannya, penggunaan barang itu bagaimana, akan dijelaskan di bawahnya, seperti itu. 这个用法的意思就是penggunaan, ya. Bagaimana cara penggunaan, tata cara penggunaan. Ta di sini adalah ta barang, ya, penggunaan mengenai benda tersebut. 解释就是那个penjelasan, ya. 解释explanations about explanations how to use, ya. 我会在下面解释一下它的用法. Okay. Kemudian di sini kita lihat ada makna kedua dari xiamian. 下面第二个意思就是下放，就是一般来说所有高度都可以用这个字, ya. Jadi ada suatu pada umumnya digunakan untuk menjelaskan, ya, yang ada tingkat posisi, ya, peletakan. Misalkan di sini kalimatnya adalah 有事就在你这站置的地板下面，有事就在你一直展示的地板下面, ya. Di sini diletakkan di bawah, ya. Kunci selalu berada di bawah, di karpet, ya, di bawah karpet, di mana kamu selalu berdiri di situ, yang di mana karpet tersebut, di karpet tersebut kamu selalu berdiri di sana. Penjelasan yang di nomor 4 ini, 你为什么不在下面? Kamu mengapa 还在下面? 对不起，你为什么还在下面? Kamu mengapa masih berada di bawah, ya. Jadi di sini xiamian itu sebagai penjelasan letak, ya, bahwa dia berada di suatu tempat, ya, yang tempat tersebut menyatakan suatu berada di ketinggian tertentu. Ini untuk 作业你们做一段的对话内容用这个下面。题目就是自由，做一个视频，以后发到我们的那个 LMS 的里面，2到3个学生一起做，呀，每一个视频大概3分钟，最多就是5分钟。你们就要发那个链接在那个 LMS 里面，你们的那个视频必须上传在那个 YouTube 上面，好不好？ Ya, jadi视频nya kalian buat sebuah 视频 menggunakan juga xiamian, ya, menggunakan xiamian. Kemudian 视频 tersebut yang sudah kalian buat, kalian upload di YouTube, kemudian linknya kalian masukkan ke LMS, ya. Jadi ini untuk 作业nya saya buat untuk yang bagian xiamian. Oke, hari ini materi yang kita bahas sampai di sini dulu. Jika ada pertanyaan, silahkan kalian boleh bertanya. Mungkin nanti akan lebih jelas pada saat kita membahas lagi mengenai contoh-contoh kalimat yang
kalian bikin. Bisa dilihat di mana kesalahannya, apa saja yang tidak kalian mengerti. Seperti itu. Saya sudah sampaikan 4 macam kata dan penggunaannya dalam tata bahasa Mandarin.